Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam guys. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing untuk sebuah graphic card. Unboxing dan tes ya guys. Yaitu MSI Aero ITX Radeon RX 550 2 GB GDDR5 DirectX 12 64 bit OC Edition ya. Oke, untuk semua fiturnya ada di sini. DirectX Full Card, AMD FreeSync, eSport Ready, Relief Capture ya. Untuk boxnya seperti ini ya. Ini ada sedikit luka karena mungkin pada saat pengirimannya kurang mantul packingnya, tapi tidak mempengaruhi kondisi dalamnya, alhamdulillah. Oke, ini untuk tulisan bagian dalamnya, dan untuk serinya ada di sini Radeon 550 Aero ITX 2G OC seperti itu. Nomor seri 1908. Plop. Sudah saya cek soalnya tadi. Kita akan keluarkan dulu untuk kelengkapannya apa aja sih. Oh, ada thank you card pertama, kemudian ada kartu garansi dari Alfa Arta Andaya. Oke, ini yang pertama. Ini yang kedua, di sini ada graphic cardnya, ada static backnya, kemudian di sini ada tutup portnya. Kita lepas dulu. Ya, ini masih benar-benar kinyis-kinyis seperti baru, tralala trilili. Dengan single fan, kas Aero ITX, dan ada baut 3 biji dengan heatsink berwarna chrome atau silver ya. Ini lebih ke silver sih heatsinknya, dan masih bersih banget, kinyis-kinyis seperti baru. Kemudian untuk PCI Express-nya bisa dipasang di PCI Express 16 kali. Untuk seri RX 550 biasanya di 8 kali, tapi nanti kita akan coba cek. Kemudian untuk portnya sendiri di sini ada 3 display, yaitu satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port ya. Ada 3 port dan masih kinyis-kinyis banget seperti baru. Oke, untuk di bagian atasnya khas dari Aero ITX seperti ini, ada logo MSI, tidak memerlukan pin port tambahan, mantap, hemat daya banget. Dan ini di bagian samping. Kemudian untuk di bagian belakang, untuk fibernya kinyis-kinyis seperti baru. Untuk segel dari MSI-nya masih utuh, factory sale if remove. Kemudian untuk serinya di sini RX Radeon 550 ya, Aero ITX 2G OC. Untuk segel Arta Andayanya per bulan Maret 2021, garansi 2 tahun, jadi sampai 2023 bulan April expire-nya ya. Oke, kita akan pasang langsung guys, kita akan tes yuk. Oke. Kita akan pasang di PCI Express. Pasang tegak lurus, cukup satu buat aja, aman. Saya gunakan port HDMI dan PSU Kohler CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul, kipas kelihatan ya guys. Senyap, mulus, kinyis-kinyis, display on ya. Kita paskan dulu tripodnya. Oke lah guys, ini sudah saya paskan tengah. Kita tes per 4 Januari jam 7.44 sekian ya. Kita masuk ke sistem dulu. Kita tunggu semua startup terload ya. Oke, kita coba cek di MSI Afterburner. Ya, sudah terdeteksi. Kemudian kita buka Touch Power Up GPU Z tentunya, dan juga 3D Mark ya. Oke, kita look up langsung. Kita langsung lihat di websitenya.
Oke, untuk serinya bukan yang itu ya, tapi ke ini, lebih ke Radeon Aero ITX. Jadi Radeon R550 series ITX OC Edition MSI subvendornya 14628A90 berjalan di 8 kali. Saat ini berada di versi 1.1 namun support di versi 3.0. Untuk render dan tekstur mappingnya di 16/32 sama ya. Untuk shadernya 512 unified. GPU-nya grafik prosesornya itu Lexa C7. Kemudian bus bitnya 64 bit di GDDR5 Samsung 2 GB, Windows 10 64 bitnya versi Adrenalin 21.10.2 DCH ya WHGL. Oke, kemudian untuk GPU clocknya itu base clocknya di 1203 dan memory clocknya itu di 1750 GP. Boost clocknya maksudnya ya guys, base clocknya di 1100 MHz. Oke, untuk sensor suhunya posisi di 26 derajat Celcius saat ini. Suhu terendahnya berada di saat ini 26 derajat Celcius. Mantap guys. Ini tes kedua namun suhunya tetap adem ya. Kita akan jalankan tes benchmark. Di sini kita akan gunakan nitride ya. Kita ikuti sesuai dengan spesifikasi dari grafikatnya guys. Oke. Collecting system info. Suhu di 27 derajat Celcius ya guys. Loading. Nitride graphic test 1. Oke, suhu di 29 derajat Celcius naik ke 30, 35, 37, 38 ya, secara fluktuatif. Dan FPS berada di 67 FPS dengan TDP di sini tidak terlihat ya, tidak terload ya untuk tampilan dari MSI Afterburner. Namun nanti kita akan lihat di bagian GPU Z untuk lebih detail untuk mengetahui TDP maksimal. Tanpa pin port tambahan RX 550 biasanya sih di kisaran 30 watt mungkin guys. FPS stabil di 60 fps lebih ya. Dengan suhu sangat adem, super adem di 45 derajat Celcius, GPU load di 100%, frame time-nya itu stabil untuk grafiknya 16, sekian sampai 17, sekian milisecond. Kemudian untuk prosesor sendiri suhu di 35 derajat Celcius dengan TDP 20 watt kurang lebih. Sehingga ini kombinasi menyebabkan stabil di atas 60 fps. Mantap guys. Kemudian untuk grafik test 2, Nitride grafik test 2 starting harusnya di 100 fps-an. Kita lihat 90 ya, 94 sekian ya. 90 fps sekian dan stabil di 90 fps. Mantap juga guys. Istimewa. Oke, suhu terakhir di 48, 49 derajat Celcius, fluktuatif ya. Masuk ke 50 derajat Celcius, 30% load kipasnya. Untuk GPU-nya di 100% load. Kemudian untuk prosesor sendiri 35 derajat Celcius dengan TDP 22 watt. Mantap ini guys. Untuk FPS stabil di 90-an ya, 80, 90 sampai 100 FPS. Dan renderingnya mulus sekali, berikut juga dengan tekstur mappingnya. Oke, stabil di 130 fps, turun langsung ke 65 fps saat full tekstur ya. 71, 73 naik 80 fps ya. Oke, the last but not least, terakhir yang dites adalah prosesornya. Untuk prosesor di sini bisa diabaikan, tapi tetap saya tes supaya hasilnya valid. Prosesor tes, jadi GPU-nya bisa idle di 0 sampai 10% mungkin.
Saat ini GPU di 0% dengan 41 derajat Celcius, dengan kipas berputar di 26%. Jadi bisa dilihat bahwa grafik card ini sangat adem karena saat kipas itu saat VGA itu idle atau tidak di load, dia berputar di 26%, tapi saat full load dia hanya berputar di 30%. Jadi hanya ada jarak 4% saja antara idle dan full load, itu sudah mengakomodir untuk mendinginkan grafik cardnya. Itu tanda bahwa grafik card ini super adem. Prosesor suhu di 50 derajat Celcius di TDP 50 watt ya untuk Core i5 4690K. Oke, sebentar lagi akan berakhir untuk CPU test dan keseluruhan dari benchmark Night Ride menggunakan AMD Radeon RX 550 Aero ITX 2GB GDDR5 OC Edition ya. Ini GPU benar-benar 0%, tapi prosesor di 80 sampai 90%. Ya, GPU sudah naik ke 100% di bagian akhir-akhir karena dia harus menampilkan display. Suhu di 41 derajat Celcius untuk VGA-nya. Jos. Oke, untuk overall tesnya sudah berakhir. Kita tunggu aja resultnya dari loading system di 3D Mark. Kita rubah skor ini sensornya ke highest dulu. Mantap. Untuk Night Ride skornya, grafik skornya di 14.800-an, GPU skornya di CPU skornya di 5.300-an. Kemudian untuk Night Ride skornya di 11.746, average-nya di 13.638. Kemudian untuk suhu maksimum tesnya pertama itu di angka 48 derajat Celcius, tes kedua di angka 51 derajat Celcius, jadi super adem bener. Untuk di GPU Z sendiri kita lihat di sini GPU clocknya di 1200-an, memori clocknya di 1750-an, temperatur tertinggi 51 derajat, average saat ini sudah mendinginkan di 38 derajat dan suhu terendahnya di 26 derajat Celcius, adem pol. Kemudian untuk TDP ini yang ingin kita tahu, maksimal GPU chipnya itu di 43 watt, average-nya di 17,7 watt, dan saat idle dia fluktuatif ya, membutuhkan 19,6 watt ya. Untuk minimal sih cuma 3 watt aja, tapi saat idle kurang lebih 20 watt guys. Oke. Jadi overall ini keseluruhan untuk performa dari grafik cardnya. Kita akan akhiri tesnya, lanjut untuk tes grafik card yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.